Oh, kamu nggak bisa bahasa. Majikan saya biasanya ke Inggris, Miss. Tapi kalau sedikit, kantor ini juga sedikit loh, Miss. Nggak apa-apa, datang aja ke kantor, nggak ada masalah. Bisa, Miss. Bisa. Nanti kan biasanya saya liburnya kan dikasih 1 bulan sekali. Nggak apa-apa. Nanti kalau hari Minggu bisa ambil libur, nanti mau ke kantor gitu, Miss. Nggak apa-apa. Bisa. Tapi yang jaga bubu, Miss, saya itu. Jaga apa? Jaga bubu apa kongkong gitu. Nggak apa-apa. Sekali lagi, orang yang mau nerima kamu apa adanya. Paham nggak maksudku? Soalnya kalau kamu sendiri nggak bisa bahasa, terus kamu milih-milih, saya takutnya nggak ada orang mau kamu. Yang penting cari majikan itu yang baik, mau ngerti kamu nggak bisa bahasa, walaupun jaga apapun, yang penting dikasih makan, dikasih gaji, dan tidur cukup. Bener nggak? Kamu milih-milih nggak bisa bahasa 1 bulan di interminit, kita mampus dah. Iya, itu Miss, takutnya gitu, Miss. Saya soalnya nggak pernah jaga anak gitu loh, Miss. Saya itu nggak apa-apa, yang penting kan di Singapura. Yang penting majikan gitu. Mau menerima kamu apa adanya, itu yang paling bagus. Iya, Miss. Iya, saya mintanya gitu. Lah makanya. Maunya. Iya. Jadi lebih baik cari majikan yang baik saja. Wes ora usah mikir jaga apa. Iya, bener nggak? Nanti hari Minggu tak ke sana kalau bisa libur. Siap, tak tunggu. Iya, Miss. Makasih banyak, Miss. Oke, bye-bye. Waalaikumsalam. Oke, kalau kita kekurangan bahasa, sebenarnya apakah boleh memilih majikan, Miss? Boleh. Siapa yang melarang orang pilih majikan? Boleh. Tapi masalahnya gini loh, Mbak. Kalau kamu membatasi diri kamu, sebenarnya kamu sedang membatasi rezeki kamu. Itu prinsip saya. Kalau kamu tidak mau ini, tidak mau itu, tidak mau ini, tidak mau itu. Nah, kelebihanmu itu apa? Kenapa kamu nggak mau ini, nggak mau itu? Kalau kamu tidak ada kelebihan, bukankah lebih baik kamu ngomong, lebih baik saya dapat majikan baik, gaji tidak telat, dikasih makan, cukup, istirahat cukup, mempunyai tempat yang layak gitu loh, daripada kamu milih majikan tapi mereka yang tidak mau kamu. Kamu milih majikan tapi ternyata nyampe 1 bulan 2 bulan dia nggak suka sama kamu. Tiba-tiba kamu di interminit karena kamu kekurangan bahasa. Kecuali kamu sudah lihai dan apapun tahu, itu beda lagi karena kamu punya standar lebih tinggi lagi. Karena itu aku selalu bilang improve, level up. Kenapa aku bilang level up? Kalau kamu level up, otomatis kan kamu bisa minta gaji lebih, minta pekerjaan lebih ringan, itu wajar. Jadi buat kamu semuanya, mbak yang ada di luar sana, kalau kamu pingin level up, harus kamu sendiri belajar lebih baik lagi, improve dirimu, level up dirimu. Kalau kamu minta gaji besar atau kamu pingin pekerjaan lebih mudah, berarti kamu harus pinter bahasa, jadi pinter ngerayu majikan, atau bisa dibilang cari muka. Maka itu lebih mudah. Karena apa? Kadang-kadang ada orang yang bekerja pakai otot, ada yang orang bekerja pakai otak. Orang bekerja pakai otot, ngoyok. Nggak usah ngomong, sepenting ngoyok kerjanya. Dan ada orang yang kerja pakai otak. Maksudnya, Joko Boboiboy paling sulit apa sih? Main otak, main mental, main tubuh. Maksudnya main tubuh apa? Otot dia metu, pikiran dia metu. Tapi kalau ada yang pinter, dalam konteks ini adalah mertua saya sendiri. Mertua saya memang baik, tapi kan namanya orang tua tetap cerewet. Tapi kalau kamu pintar merayu dia dan mengatakan, oh, Bobo ini cantik banget loh, Mama ini bagus banget. Jadi mereka merasa di nomor 1 kan. Jadi mereka akan lebih senang lagi. Maka dari itu saya selalu bilang sama kalian semua, ada orang yang kerja pakai otot, ada orang yang pakai otak. Jadi kerja ini gak usah ngoyo, Mbak. Nyuci kamar mandi sampai ping 4 ping 5. Tapi kamu pinter ngelem bobomu, pinter ngomong karo bobomu, nggak perlu itu semua. Jotai lah, capek lah kamu, jangan terlalu ngoyo lah. Duduk aja makan bareng. Karena sambil duduk, kamu bilang, wah Bobo, kamu masak hari ini enak banget loh. Walaupun masakannya kok gak enak. Di sini bisa difahami ya Mbak ya. Jadi kadang-kadang kita harus menggunakan otak kita dan otot kita. Kalau pakai otot aja, nggak pakai otak, capek Mbak. Dan ingat orang Hong Kong stylenya itu bukan suka membuli ya, tapi lebih suka menjatuhkan mental. Atau memang adat mereka atau kebiasaan mereka. Mereka lebih suka bilang cisin.
paci ya, itu kayak kata-kata yang biasa dan wajar. Ya bagi kita tiba-tiba masuk rumah dibilang goblok gitu kan sakit hati toh Mbak. Goblok kamu itu kan kata-kata yang nggak jelas menurut saya. Ada orang masuk nyuci salah, ada bodoh kamu itu. Kan sensitif toh. Kita itu semua sensitif, tiba-tiba nggak kenal nggak apa, cisin ke dia nak, fasangking. Jadi, Jonna itu kata-kata yang selalu dibicarakan oleh mereka gitu loh. Jadi aku nggak tahu kenapa orang Hong Kong lebih suka untuk mengatakan kata-kata kasar, atau memang stylenya. Saya sendiri aja ya bagi ada kata-kata yang sering saya ucapkan tapi sudah jadi kebiasaan gitu loh Mbak. Tapi saya tahu itu menurut saya juga kasar juga, tapi dek keluarga saya itu bisa tanyakan sama Mbak Siti ya. Kalau saya manggil anak saya kan Cici gitu. Soci, saya selalu tanya Mbak Siti, Soci udah bangun belum? Jadi bukan karena menghina ya, bukan saya manggil anak saya babi ya, karena di sini kata-kata babi, anjing itu kayak biasa gitu loh. Karena anak saya lahirnya siunya anjing gitu loh. Jadi buat mbak-mbaknya di luar sana, jangan pernah terlalu sensitif pada diri sendiri, jangan pernah terlalu berpikir bahwa mereka punya kebencian atas dirimu. Tidak, mereka itu tidak ada kebencian pada dirimu. Mereka sendiri juga houcang gue jike ya. Karena kebanyakan orang di Hong Kong itu punya apa ya? Punya tekanan. Saya tidak berbicara dengan orang Hong Kong, saya pribadi Mbak. Saya pribadi tuh punya apa ya? Kalau suami saya bilang saya tuh yau siu mantaya. Saya bisa bilang sedikit depresi atau stres atau apa ya? Karena mungkin dari tekanan pekerjaan. Kenapa sih dulu saya nggak mau kerja di agent? Karena saya sudah punya tekanan yang levelnya sudah tinggi banget Mbak. Saya punya level tinggi banget, stres banget. Karena jam 12 malam itu dulu saya itu sering dapat telepon dari majikan cuma nanyain sekedar hasil medicalnya sudah keluar apa belum. Dan tiba-tiba malam-malam ada anak nangis, majikan mukulin, itu pernah. Jadi dulu saya tuh punya depresi yang sangat akut ya. Saya bisa bilang sangat akut sekali. Cara saya untuk berhenti di agent, kebetulan bos saya pindah ke Amerika, jadi saya berhenti dari agent. Jadi sebenarnya kerjaan di agent itu memang relax. Kalau dilihat kalian cuma lihat saya duduk ngoceh, relax. Tapi punya beban mental berat banget ya Mbak ya. Apalagi kalau sesuatunya tidak bisa seperti yang saya harapkan. Itu saya setiap hari itu punya harapan baru. Apa sih harapan saya? Kalau ada datang ke sini dapat majikan baik, kalau ada majikan ke sini dapat pembantu baik. Dan kadang-kadang Mbaknya dengar sendiri kan, walaupun anak saya sendiri itu bukan jaminan dapat majikan baik. Jadi kadang-kadang saya tuh depresi juga loh Mbak. Masih belum kena marah bos, belum kena marah sales, belum kena marah kalian, belum juga kena marah sama majikan. Jadi saya tuh pol, dan sekali lagi saya bisa healing. Jadi ini bahasa nih modern sekarang adalah bisa healing. Untung saya punya keluarga yang sangat mendukung saya. Lah, seandainya suami saya itu nggak jelas sama kayak dulu, pemain judi kayak dulu lagi, itu mungkin saya stresnya akut, udah depresi ya. Mungkin saya sudah punya ceng sanpeng. Jadi kalau dibilang orang itu nggak mungkin depresi, nggak mungkin stres atau nggak mungkin trauma, ada Mbak. Saya tuh punya trauma di mana sangat kecewa dengan keadaan. Saya juga pernah ada majikan yang sangat jahat sekali, menyiksa pembantunya, cuci tangan pakai pakai biopakso itu sampai meledak-meledak. Itu saya bisa menghibur dia, tapi saya sendiri, saya pribadi, saya itu tidak ada yang menghibur. Saya itu tidak mengerti bagaimana bisa mengungkapkannya. Saya bisa bilang ya sama kalian, tapi saya sakit hati. Dan saya sempat dulu sama KJRI itu diingatkan, Mbak Yuni kalau menolong orang jangan sampai dimasukin ke hati semua. Ini ada salah satu staf KJRI ngomong sama saya seperti itu. Jangan baper Mbak Yuni, jangan kebawa perasaan. Karena itu saya tidak tahu harus ngomong seperti apa. Karena saya benar-benar merasakan apa yang kalian rasakan. Jadi kalau saya berbicara dengan kalian itu kenapa kayak nangis, kayak sebab, karena saya selalu bilang seandainya itu adalah saya, bagaimana saya gitu loh. Jadi ngerti, baperan itu tidak bagus, tapi sangat nyakitin di hati. Karena itu mungkin karena saya selalu bekerja dengan perasaan Mbak, karena saya bekerja dengan hati, maka dari itu saya tuh sering baper.
Jadi buat mbak-mbaknya di luar sana, saya minta maaf. Saya minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang, kalau ada kata-kata yang kasar, yang belepotan. Saya ucapkan, saya minta maaf. Dan itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye. Wai.